Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ramadhani dari Prodi PGSD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas presentasi pertemuan pada sesi ketiga dalam mata pelajaran Pancasila. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila terlebih dahulu. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5, yaitu panca, dan prinsip, yaitu sila. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Pancasila ini lahir melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama dari BPUPKI adalah menetapkan dasar pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Soekarno. Berikut ada ketiga tokoh yang menyampaikan usulan-usulannya. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo, menyampaikan usulan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada Soekarno, menyampaikan usulan pidato yang merumuskan 5 asas. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, dan yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Usulan dari Bapak Soekarno ini kemudian diberi nama Pancasila. Setelah mendengarkan berbagai usulan dari ketiga tokoh tersebut, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang untuk menyusun rumusan dasar negara lebih lanjut. 8 anggota tersebut yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno, dan yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo, yang keempat ada Mr. Muhammad Yamin, yang kelima ada Mr. A.A. Maramis, dan yang keenam ada R. Oto Iskandar Dinata, dan yang ketujuh ada Mas Sutarjo Karto Hadikusumo, dan yang terakhir ada KHA Wahid Hashim. Selanjutnya, di sini langsung pada intinya saja, saya ingin menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila. Yang pertama, peristiwa kelahiran Pancasila terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI dan memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Di sini saya ingin menjelaskan asal-usul kelahirannya Pancasila. Lahirnya Pancasila ini berkaitan dengan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1944 untuk mendapatkan dukungan Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Sebelumnya saya sudah menjelaskan. Selanjutnya, untuk membahas kemerdekaan tersebut dibentuklah BPUPKI. Peran Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan tersebut menjadi dasar pemikiran untuk pembentukan dasar negara. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa,
setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Setelah menjelaskan asal-usul kelahiran Pancasila, di sini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam proses kelahiran Pancasila, yaitu nilai Pancasila dalam peristiwa lahirnya Pancasila adalah cerminan nilai luhur bangsa Indonesia, seperti persatuan, musyawarah, dan kesetaraan yang diintegrasikan dalam proses perumusan. Yang kedua, ada rela berkorban dan kerja keras, yaitu para pendiri bangsa menunjukkan sikap rela berkorban dan kerja keras dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menyepakati dasar negara yang akan menjadi landasan NKRI. Di slide lahir ini, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah sebelumnya untuk generasi saat ini. Yang pertama, ada gotong royong dan kerjasama. Mengapa? Karena Pancasila lahir dari semangat musyawarah dan kebersamaan. Maka, generasi sekarang juga bisa belajar untuk tidak egois dan mau bekerja sama demi kebaikan bersama. Dan yang kedua, ada berpikir secara bijak dan kritis. Karena para pendiri bangsa berdiskusi panjang dan mendalam sebelum menetapkan dasar negara. Jadi, generasi sekarang perlu meneladani sikap bijak dan berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.